Bingung mau masak apa hari ini? Menu masakan kali ini adalah menu rumahan yang banyak kita jumpai. Sop daging sapi variasi sayur kuah bening. Kamu bisa memanfaatkan berbagai macam stok bahan di kulkas, mulai dari kentang, wortel, brokoli, buncis, kubis, dan lain-lainnya. Untuk isian sop kali ini, kamu bisa memilih antara sayuran saja atau ditambahkan dengan sumber protein lain seperti daging ayam, daging sapi, daging kambing, atau lainnya. Untuk kali ini saya akan menggunakan daging sapi agar kuah kaldunya gurih lezat. Bahan yang dibutuhkan untuk memasak 5-8 porsi makan adalah seperempat daging sapi yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Kamu bisa menggantinya dengan daging yang lain sesuai selera. Saatnya membersihkan kotoran daging sapi yang menempel. Panaskan air secukupnya. Tambahkan 2 sendok teh garam kasar. Fungsi dari garam kasar membantu menghancurkan ikatan protein yang ada di dalam daging, sehingga daging akan terasa lebih empuk dan membantu memisahkan kotoran yang menempel pada daging. Setelah air mendidih, masukkan daging yang sudah dipotong dan dicuci bersih. Rebus daging kurang lebih 5-10 menit. Jangan terlalu lama agar rasa kaldu dagingnya tidak hilang. Air rebusan daging akan mengeluarkan busa dan kotoran. Agar air rebusan tidak meluber kemana-mana, kecilkan api dan kurangi air rebusan busa atau kotoran yang naik di atas, sambil diaduk-aduk perlahan. Setelah dirasa air dan daging sapi bersih, angkat dan tiriskan daging sapi. Saatnya membuat kaldu daging. Rebus air kurang lebih 2 liter. Setelah air mendidih, masukkan 2 sendok teh garam kasar. Masukkan daging sapi yang sudah dibersihkan tadi. Rebus kurang lebih 30 menit sampai daging empuk. Saatnya mempersiapkan bahan sayuran yang Anda. Kubis atau kol sesuai selera, kurang lebih untuk porsi keluarga kami menggunakan 150 gram. Terdiri dari 5 lembar ukuran sedang. Buang bonggol tengah daun kubis. Potong-potong daun ukuran sesuai selera. Sisihkan. 2 buah kentang sesuai selera. Kupas kentang, bersihkan. Dan potong-potong kentang ukuran dadu atau sesuai selera. Sisihkan. 3 buah wortel sesuai selera. Kupas wortel, bersihkan. Potong-potong wortel sesuai selera. Untuk wortel kali ini, potongan oval dan setengah lingkaran. Sisihkan. 200 gram buncis sesuai selera.
Bersihkan buncis dari serat yang sulit dicerna. Di bagian kanan kiri batang serat ini sebaiknya dihilangkan karena dapat menyebabkan buncis sulit dikunyah. Caranya, beri sayatan kecil di ujung buncis untuk menarik keluar serat di sebagian samping buncis. Lakukan pada sisi lainnya. Lakukan hingga habis. Potong-potong buncis berbentuk batang sesuai selera. Lakukan hingga habis lalu sisihkan. 50 gram kacang polong sesuai selera. Bersihkan kacang polong dari serat yang sulit dicerna. Cara bersihkan sama dengan buncis. Serat ini sebaiknya dihilangkan karena dapat menyebabkan kacang polong sulit dicerna. Jika ingin dimasak bersama kulitnya atau bisa juga diambil kacangnya saja sesuai selera ya. Caranya, beri sayatan kecil di ujung kulit kacang polong untuk menarik keluar serat di bagian samping kulit kacang. Lakukan pada sisi lainnya, lakukan hingga habis, lalu sisihkan. - 200 gram brokoli hijau sesuai selera. Belah brokoli jadi 2 bagian. Untuk potong brokoli hijau harus dari bawah ya, terutama batangnya. Potong-potong batang brokoli hijau hingga ukuran daun sesuai dengan yang diinginkan. Lakukan hingga habis. Lalu sisihkan. - 300 gram bunga kol. Belah bunga kol jadi 2 bagian jika dirasa terlalu banyak. Untuk potong bunga kol harus dari bawah ya, terutama batangnya. Potong-potong batang bunga kol hingga ukuran daun sesuai dengan yang diinginkan. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Dua batang daun bawang. Belah batang jadi 2 bagian. Cincang, potong-potong daun bawang ukuran kecil, sisihkan. Saatnya menghaluskan bumbu sop. 1 sendok teh merica. Haluskan. Jika menginginkan aroma dan rasa tajam, bisa menambahkan mericanya sesuai selera. Setelah halus, tambahkan 9 siung bawang putih, 5 siung bawang merah. Haluskan jadi satu dengan bumbu lainnya. Jangan lupa tambahkan 1 sendok garam kasar agar tidak licin saat menghaluskan dan membuat aroma bumbu harum saat ditumis. Setelah halus, sisihkan. Untuk bumbu yang dicincang, 3 siung bawang putih, potong-potong ukuran kecil.
5 siung bawang merah, potong-potong ukuran kecil. Lakukan hingga habis, lalu sisihkan. Saatnya menumis bumbu dan bahan lainnya. Panaskan minyak kurang lebih 100 ml. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan berupa merica, bawang putih, bawang merah, dan garam. Masukkan potongan bawang merah dan bawang putih, tumis sampai bumbu layu dan berubah warna dan berbau harum. Setelah bumbu layu dan matang, tiriskan dari minyak. Setelah rebusan air kaldu dan daging empuk, masukkan bumbu yang sudah ditumis. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Masak dengan api sedang. Jika dirasa kurang kuah, bisa ditambahkan dengan air secukupnya sesuai selera. Setelah air mendidih, masukkan terlebih dahulu bahan sayur yang agak lama matangnya. Masukkan potongan buncis dan potongan wortel. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk memasak sayur, panci jangan ditutup sampai mendidih agar warna sayur tetap segar. Memasak wortel dan buncis agar empuk membutuhkan waktu 8-12 menit dengan api sedang. Setelah wortel dan buncis matang, masukkan potongan kentang. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Waktu yang dibutuhkan agar kentang empuk adalah 12-15 menit. Masukkan potongan daun prei atau daun bawang yang sudah dipotong-potong. Masukkan kacang polong. Masukkan bunga kol, brokoli hijau, dan kubis. Masak kurang lebih 3-5 menit sampai brokoli dan kubis empuk. Masukkan 1 sendok teh kaldu jamur dan 1 sendok teh gula pasir. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Jangan lupa tambahkan 2 buah tomat. Potong-potong ukuran kecil. Masak jangan terlalu lama ya, setelah tomat dimasukkan kurang lebih 1 menit. Cek rasa sesuai selera. Sop daging sapi sayur dengan kuah bening siap dihidangkan. Menu rumahan sederhana dengan bahan yang mudah didapatkan, sangat cocok dimakan di berbagai macam kondisi, terutama di kala musim hujan. Bisa menghangatkan badan, kaya akan nutrisi dan protein, terlebih dimasak dengan bumbu rempah khas Indonesia yang kaya rasa. Jangan lupa saat penyajian, potong-potong seledri ukuran kecil, taburi di atas sayur sop. Fungsi daun seledri untuk tabuhan sayur sop daging ini sebagai penyegar masakan. Sesuai selera ya, sayur sop daging ini dimakan bersama nasi atau tanpa nasi tetap enak. Selamat mencoba!
Untuk detail bumbu dan bahannya bisa Anda lihat di deskripsi video ini atau di website kami. Jangan lupa kritik dan sarannya ya.